Mendengar kata weekend, Max langsung kaget. Baginya, akhir pekan adalah waktu yang sangat berharga. Satu-satunya waktu untuk bernapas lega setelah hari-hari kerja yang melelahkan. Kenapa? Apa kamu masih keberatan? Tanya Joy saat melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Max terdiam sesaat. Telapak tangannya mulai berkeringat, namun akhirnya ia mengangguk pelan dan menyetujui. Hari untuk menonton pun ditentukan, Sabtu sore. Tak lama kemudian, Joy mendekat dan berbisik pelan agar percakapan mereka dilanjutkan nanti karena Hailey terlihat menghampiri. Hailey menyapa keduanya dengan santai. Ia memberitahu bahwa karena Esther mengambil cuti, ia datang lebih awal untuk menggantikan pekerjaannya. Esther demam dan flu, bahkan suhu tubuhnya mencapai 39 derajat. Mendengar itu, Max sedikit khawatir. Di sisi lain, Joy sempat melirik ke arahnya, menyadari raut wajah Max yang tampak cemas memikirkan Esther. Sabtu yang ditentukan akhirnya tiba. Max berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ia memeriksa setelan pakaiannya, semuanya kaos polos berwarna hitam. Ia berpikir mungkin itu terlihat membosankan, tetapi tidak ada pilihan lain. Tangannya lalu meraih ponsel. Sehari sebelumnya ia mengirim pesan menanyakan kondisi Esther, namun hingga kini belum ada balasan. Rasa khawatirnya semakin besar. Setelah beberapa saat menatap layar, ia mematikan ponselnya. Dia bukan anak-anak, dia bisa merawat dirinya sendiri. Itu cuma demam. Nanti juga sembuh setelah minum obat. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Esther muncul di layar. Max langsung mengangkatnya. Kau masih hidup kan? Apa kau sudah ke rumah sakit? Tanyanya cepat. Esther menjawab bahwa ia sakit 2 hari lalu. Ia sempat lupa pergi ke rumah sakit dan sekarang karena akhir pekan tidak ada klinik yang buka di sekitar tempat tinggalnya. Lalu dengan suara pelan, Esther bertanya, ngomong-ngomong, apa Max kupon juga bisa dipakai di weekend? Mendengar itu, Max terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Hari ini ia sudah berjanji dengan Joy. Tangannya mengepal tanpa sadar. Apa ada yang bisa kulakukan untuk membantumu? Sekarang weekend dan saat ini aku di rumah, jadi ucapnya ragu. Dalam hatinya, ia mencoba mengatakan tidak. Ia ingin menolak dengan halus. Namun kata itu tidak pernah benar-benar keluar. Pada akhirnya, ia menyetujui permintaan Esther untuk membelikannya obat. Pada akhirnya aku tetap datang. Ya, ini masih siang. Filmnya juga nanti sore. Gumamnya sambil berjalan menuju tempat tinggal Esther. Di tengah langkahnya, ia sempat bertanya-tanya, kenapa dari sekian banyak orang, hanya dirinya yang dimintai tolong? Lalu ia teringat semua bantuan Esther selama ini. Mungkin dia memintaku karena dia mempercayaiku. Aku cuma membantunya sebagai rekan kerja, dengan niat yang baik. Tanpa terasa, ia sudah berdiri di depan pintu kamar Esther. Ia mengetuk pelan. Ada keinginan untuk meninggalkan obat di depan pintu saja. Ia juga khawatir mengganggu jika Esther sedang tidur. Namun sebelum ia memutuskan apapun, pintu itu terbuka. Esther berdiri di sana dengan wajah pucat. Beberapa waktu kemudian, Max sudah duduk di sofa ruangannya, memandangi sekitar dengan canggung. Kalau kejadian seperti ini terjadi lagi, aku sarankan kau minta bantuan keluarga atau temanmu saja. Kau juga tahu, orang lain bisa salah paham melihat ini, ucap Max. Esther tersenyum tipis. Ia berkata bahwa ia tidak punya banyak teman seperti yang terlihat. Tentang keluarganya, ia memilih tidak menjawab. Lalu ia duduk di samping Max dan berkata pelan bahwa hanya Max yang terlintas di pikirannya saat membutuhkan bantuan. Max semakin canggung. Ia segera mengganti topik. Diffuser yang kuberikan waktu itu belum dipakai? Ada di kamarku, di samping tempat tidur, jawab Esther. Beberapa saat kemudian, Esther berkata lirih, Max, kamu memang orang yang sangat baik. Kamu pasti bisa jadi pacar yang baik. Aku, sebelum terlambat, seseorang seperti Max. Kalimatnya terhenti, tubuhnya melemah dan ia tertidur di bahu Max. Demam tinggi dan obat yang diminumnya membuatnya kelelahan. Max perlahan membenarkan posisi tidur Esther agar lebih nyaman. Saat itu, Esther bergumam memanggil nama ayahnya dalam tidurnya. Napasnya terdengar berat. Tak lama kemudian, ponsel Max berbunyi. Pesan dari Joy masuk. Ia memberitahu bahwa sebentar lagi akan berangkat untuk janji temu mereka menonton film. Max menghela napas panjang. Pikirannya kembali dilanda dilema. Haruskah ia meninggalkan Esther yang sedang demam tinggi demi menepati janjinya dengan Joy? Beberapa waktu kemudian, sinar matahari sore masuk lembut melalui jendela dan menerangi ruangan Esther dengan warna keemasan yang hangat. Esther membuka matanya perlahan. Pandangannya yang masih sedikit buram langsung menangkap sosok Max di dapur kecilnya, sedang sibuk membuat sesuatu. Max yang menyadari ia diperhatikan menoleh. Kau sudah bangun. Pada akhirnya Max membatalkan janji temu dengan Joy dan memilih tinggal lebih lama untuk menemani Esther yang sedang sakit. Dengan tubuh masih lemah, Esther bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan mendekati Max. Ia melihat bubur hangat yang sedang dimasak untuknya. Jujur saja aku kira kamu akan pergi setelah mengantarkan obatnya. Max, kamu beneran khawatir padaku ya? Kamu sempat kirim pesan juga Jumat lalu ya, ucap Esther.
tersenyum tipis di balik wajahnya yang masih pucat. Max menjawab tenang, kalau kamu sakit lebih lama, itu akan berefek pada jadwal pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, mereka duduk berhadapan di meja makan. Sebelum menyentuh sendoknya, Esther berkata pelan, Max, kamu laki-laki pertama yang datang ke tempatku. Ia lalu menatap Max lagi. Ngomong-ngomong, apa kamu tak punya rencana hari ini? Kamu tidak tinggal cuma karena aku, kan? Max terdiam sesaat sebelum menjawab jujur. Sebenarnya malam ini aku akan menonton film dengan Joy, tapi aku membatalkannya. Esther terkejut. Beberapa detik kemudian, mata Max terbuka lebar. Dengan gugup, ia segera meralat, bukan membatalkan. Aku hanya menundanya ke lain hari, jadi jangan mengkhawatirkan hal itu. Wajah Esther tampak gemetar, rasa bersalah jelas terlihat. Apa yang telah kulakukan? Aku bodoh sekali. Kenapa juga aku memanggilmu dari semua orang yang ada? Aku sungguh minta maaf. Max menatapnya. Kencan nonton film dengan seseorang memang penting, tapi janji dengan rekan kerja juga sama pentingnya bagiku. Ia melanjutkan dengan nada tegas namun lembut, Max Token, itu janji yang kubuat padamu karena kau sudah membantuku. Sekarang tinggal 3 lagi. Selain itu, kamu sedang sakit, bahkan tak bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Aku tak bisa membiarkanmu sendirian begitu saja. Tak ada yang lebih berbahaya dan kesepian dari itu. Esther terdiam cukup lama. Kamu beneran menundanya dan tidak membatalkannya, kan? Iya, jawab Max, ingin memastikan Esther tidak merasa bersalah. Setelah merasa kondisi Esther sudah jauh lebih baik, Max bersiap pulang. Jangan telat makan dan minum obat, pesannya sebelum melangkah ke arah pintu. Max berhenti dan menoleh. Maaf, maksudku makasih. Max tersenyum kecil. Sampai ketemu lagi hari Senin. Setelah pintu tertutup, Esther masih berdiri di sana beberapa detik. Kamu memang punya senyum yang indah, gumamnya tanpa sadar. Ia segera menutup wajahnya sendiri, malu pada perasaan yang barusan lolos begitu saja. Di sisi lain, Max berjalan menjauh dari apartemen itu sambil bergumam dalam hati. Aku sudah terlalu dekat dengan Esther. Mungkin aku harus mulai menjaga jarak dari sekarang. Semoga tidak akan ada kesalahpahaman seperti itu lagi. Tak lama, ponselnya berdering. Panggilan dari Joy. Max segera mengangkatnya. Joy memberitahu bahwa ia tetap ingin menonton film malam itu. Meski awalnya direncanakan sore, ia tidak keberatan jika harus menonton lebih malam. Mata Max terbuka lebar. Beberapa jam kemudian, di tempat pemesanan tiket, Joy sudah berdandan rapi. Ia duduk sambil merapikan rambutnya ketika suara langkah tergesa terdengar mendekat. Max muncul dengan napas sedikit terengah setelah berlari. Ini pertama kalinya Max bertemu Joy secara pribadi di akhir pekan seperti ini. Perasaannya terasa aneh. Menonton film berdua dengan seseorang, rasanya seperti ia akan mati karena gugup. Bioskop malam itu hampir kosong. Suasananya sunyi dan jauh lebih gelap dari yang Max bayangkan. Hanya beberapa penonton tersebar di kursi yang berjauhan. Saat berjalan memasuki ruangan, Max merasa setiap langkahnya canggung. Sedikit saja salah pijak, ia bisa terjatuh. Dan itu benar-benar terjadi. Ketika ia hendak menyalakan flash ponselnya, kakinya sudah lebih dulu tersangkut di tangga. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat ke arah Joy yang berada di depannya. Ia jatuh tepat di dada Joy. Wajah Max langsung pucat. Dalam hati ia hanya bisa bergumam sial. Joy terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Kamu nggak apa-apa?" Max langsung meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa karena ruangan terlalu gelap, ia berniat menyalakan flash agar Joy bisa melihat jalan. Namun justru insiden kecil itu terjadi. Joy tidak marah. Dengan suara lembut, ia malah berterima kasih. "Kamu mau nyalain flash untukku, kan?" Iya, jawab Max pelan sambil mengambil beberapa popcorn. Di dalam hatinya ia bergumam. Apa karena aku tadi yang mengatur jadwal nontonnya, jadi aku berusaha keras membuat kesan yang lebih baik, tapi malah jadi gugup sendiri. Ruang bioskop temaram, hanya cahaya dari layar yang menerangi wajah mereka. Kesunyian menyelimuti, tak ada lagi kata-kata yang keluar untuk beberapa waktu. Joy yang sejak tadi menatap ke arah Max akhirnya membuka suara. "Apa kamu hari ini baik-baik saja? Katanya kamu ada sesuatu?" Max menjawab bahwa masalahnya sudah selesai. "Maaf ya, walau jelas kamu sedang sibuk, aku malah mengajakmu keluar." Max menatap ke depan. "Tidak, akulah yang tiba-tiba membatalkannya. Aku malah berterima kasih karena kamu masih mau mengajakku." Joy tersenyum lega. "Baguslah, hehe. Kalau dilihat-lihat, hanya kita berdua saja yang ada di sini. Rasanya jadi lebih terasa. Aku juga baru pertama kali nonton di jam segini. Kalau kamu, Donggu." Max mengangguk kecil. Ia memberitahu bahwa dulu ia beberapa kali menonton di jam seperti ini bersama teman sekelasnya saat masih sekolah. Lalu ia melirik ke arah Joy. "Tapi bukankah sebelumnya kamu bilang kalau kamu suka nonton film larut malam?" Joy terdiam. Dengan sedikit gagap, ia menjawab, "Iyalah, kukira kamu cuma ceroboh, Donggu. Tapi ternyata ingatanmu juga buruk."
Ia mencoba mengelak, lalu mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan popcornnya pada Max. Setelah obrolan singkat itu, keduanya kembali fokus pada layar. Max diam-diam memperhatikan Joy. Saat adegan lucu muncul, ia tertawa kecil. Saat adegan sedih, wajahnya berubah sendu. Saat adegan menegangkan, matanya membesar penuh fokus. Wajahnya benar-benar ekspresif. Gumam Max dalam hati. Jika hidupku diibaratkan sebagai film, aku berharap momen ini akan berlangsung selamanya. Film pun berakhir. Pikiran Max kembali dipenuhi pertanyaan. Apakah mereka akan langsung pulang? Benarkah waktu bersama ini sudah selesai? Mereka akhirnya bertemu tapi hanya menonton film dan berbincang sebentar. Ia melirik ke arah Joy yang tampak memejamkan mata. Dia tertidur atau dia tak pernah mendengar isi hatiku, atau karena aku tidak bisa menghangatkan suasana, dadanya terasa sesak. Aku ingin mengungkapkan semuanya. Aku ingin mengatakan perasaanku padanya. Dengan suara sangat pelan, Max berkata, "Aku menyukaimu." Setelah mengucapkannya, ia terdiam. Beberapa detik kemudian, saat ia hendak menoleh dan membangunkan Joy, Joy sudah membuka matanya. Ia menatap Max dengan fokus. Keringat mulai muncul di wajah Max. Setelah beberapa saat, ia berkata cepat, "Monolog di akhir film tadi, aku suka narasi semacam itu, yang bisa memberikan kesan pada penonton." Seolah tak terjadi apa-apa, Max lalu mengajak Joy keluar dari bioskop. Di luar, Max melihat jam tangannya. Sudah pukul 1 malam. Bus terakhir telah lewat, jadi ia berniat memesan taksi. Karena arah rumah mereka searah, Joy menyarankan untuk naik bersama. Saat Max hendak memesan taksi, Joy berkata, "Mau jalan sebentar sebelum pesan taksi, biar popcornnya turun juga." Akhirnya mereka berjalan menyusuri gelapnya malam kota. Di tengah langkah pelan itu, Joy bercerita bahwa ia menemukan posisi kerja yang ia suka dan berencana mendaftar minggu depan. Max mendengarkan sambil bergumam dalam hati, ini akan jadi pengajuan resume pertama sejak grup studi pindah kerja dibuat. Jika salah satu dari kami berhasil ganti pekerjaan, mungkin grup ini juga akan berakhir dan proses pendekatan hubungan akan jadi lebih sulit. Tiba-tiba Joy berhenti dan berbalik menghadap Max. Aku belum makan malam. Katanya kamu akan mentraktirku, Kang Donggu." Max sedikit terkejut. "Kamu mau hari apa?" Keduanya terdiam beberapa saat. "Sebentar, apa aku terlalu menekannya? Kedengarannya seperti aku mengajaknya keluar lagi," pikir Max. Joy lalu tertawa kecil. "Tadi aku cuma kepikiran soal voucher sebelumnya. Hari pertama grup studi dibuat kan? Saat itu kukira kita cuma akan makan bersama setelah grup studi berakhir." Setelah itu ia menambahkan pelan, "Sebentar. Bukankah kita jadi lebih dekat? Kita berdua." Wajah Max memerah. Ia segera mengalihkan pembicaraan. "Kurasa sudah waktunya kita memanggil taksi." Di dalam taksi, Max memandang Joy diam-diam. Memasukkan variabel yang tidak termasuk dalam program hanya akan menyebabkan error. Dan semakin sering kehadiran Jang Chairin masuk, aku jadi semakin ceroboh. Bisakah aku menatap matanya dan mengatakan sesuatu seperti itu? Walau mungkin aku merasa cemas dan takut, aku ingin melakukannya dengan lebih baik. Saat taksi mendekati tempat tinggal Joy, ia sempat ingin mengajak Max makan di minimarket 24 jam dekat rumahnya. Namun niat itu urung. Ia melihat Max tertidur pulas di sampingnya. Joy tersenyum tipis. "Sampai ketemu Senin besok." Hari Senin pun tiba, Esther akhirnya kembali bekerja. Seperti biasa, suasana kantor dipenuhi sapaan ringan sebelum semua orang kembali tenggelam dalam rutinitas masing-masing. Beberapa hari sebelumnya, Andy, developer dari tim Max, mengumumkan bahwa ia akan keluar dari perusahaan. Minggu ini adalah minggu terakhirnya bekerja bersama mereka. Max berdiri cukup lama memperhatikan Andy yang sedang mengobrol santai dengan tim lain. Tatapannya kosong, seolah masih mencerna kenyataan itu. Esther mendekat dan menepuk pelan lengannya. "Max, kenapa kau berdiri menghalangi jalan?" Max tersadar dan segera menyingkir. Maaf." Esther memperhatikan arah pandang Max. "Apa kau merasa sedih karena Andy pergi?" "Ya, kita sudah bekerja bersama cukup lama," jawab Max pelan. "Tapi ini tetap kabar bagus. Dia dapat pekerjaan yang lebih baik." Esther hanya mengangguk pelan sebelum kembali ke mejanya. Beberapa waktu kemudian, Esther kembali menghampiri Max yang kini sudah fokus di depan layar komputernya. "Max," panggilnya pelan. "Apa kau juga berencana pindah kerja?" Max terkejut. Ia menoleh cepat. "Kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu?" "Tidak ada alasan khusus," jawab Esther ringan. Max berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku masih tahun kedua sebagai dev. Kurasa masih terlalu awal untuk pindah." Ia lalu balik bertanya, "Kalau kau Esther, apa mungkin kau akan pindah?" Esther menghela napas kecil. "Untuk sementara aku tetap di sini. Kantornya dekat dari tempat tinggalku. Cuti tidak dipersulit, dan ada bonus akhir tahun." Wajahnya tiba-tiba berubah kesal. Terlepas dari semua itu, ada satu kekurangan fatal. Pacaran dengan seseorang di tempat kerja yang sama. Tekanan darahku rasanya naik tiap mengingatnya. Orang itu akhir-akhir ini juga gosip di belakangku. Max tahu yang dimaksud Esther adalah mantan pacarnya, Andrew. Esther menatap Max. "Menurutmu,
Max tetap menatap layar komputernya. Apel busuk akan jatuh dengan sendirinya kan? Kalau begitu panggil aku kalau kau butuh bantuan. Aku akan membantu. Wajah Esther perlahan memerah. Max menoleh heran. Esther, wajahmu memerah. Apa demammu belum turun? Ini salahmu, Max, serunya. Aku harus makan dulu sebelum minum obat. Tapi gara-gara kamu, aku jadi tidak bisa makan. Max menghela napas panjang. Lalu apa yang bisa kulakukan untukmu? Esther tersenyum menggoda. Pikirkan sendiri dan bertanggung jawab. Max terpaku, membeku di tempatnya. Beberapa waktu kemudian, Max akhirnya mengajak Esther pergi ke minimarket. Mereka membeli minuman dan makanan ringan untuk sarapan. Saat berjalan menyusuri rak, Esther tiba-tiba berbicara dengan nada lebih serius. Sepertinya kita harus mulai membatasi jarak. Max menoleh. Kenapa? Seseorang dari settlement bertanya padaku, apa ada sesuatu di antara aku dan kamu? Dia sering melihat kita bersama. Esther menggenggam botol minumnya lebih erat. Kalau orang lain berpikir seperti itu, Joy juga bisa salah paham kan? Dalam hati, Max bergumam, jadi Esther juga memikirkan hal yang sama. Aku mengerti, jawab Max akhirnya. Terima kasih sudah mengingatkanku. Esther hanya mengangguk pelan. Di dalam elevator saat kembali ke kantor, Max tiba-tiba berkata, aku sudah pergi menonton film bersama Joy. Mata Esther sedikit layu sesaat setelah mendengarnya, namun ia segera menoleh dan tersenyum tipis. Kalau kau butuh saran, hubungi aku saja. Max menggeleng pelan. Aku tidak ingin terlalu merepotkanmu. Aku akan mencoba dulu dengan kemampuanku sendiri. Pintu elevator terbuka. Mereka berjalan keluar dan berpisah menuju meja masing-masing, membawa sarapan yang baru dibeli. Tak lama, notifikasi muncul di ponsel Max, pesan dari Andy. Andy meminta Max meluangkan waktu sepulang kerja untuk minum teh bersama di kafe seberang jalan. Sore pun tiba. Max langsung menuju kafe yang telah dijanjikan. Namun ketika masuk, ia terkejut melihat Joy sudah duduk lebih dulu. Kenapa kau ada di sini? Tanya Max. Andy juga ingin bertemu denganku, jawab Joy. Mereka mulai mengobrol ringan sambil menunggu. Tak lama kemudian, Andy muncul dari belakang Max dengan wajah penuh keringat. Maaf aku terlambat, katanya. Tadi harus menandatangani beberapa dokumen serah terima. Setelah suasana sedikit tenang dan minuman mereka datang, Andy tidak bertele-tele. Aku langsung ke intinya saja, ucapnya serius. Max dan Joy saling berpandangan. Aku ingin memberikan penawaran kerja untuk kalian berdua. Aku ingin merekrut kalian di tempat baruku nanti. Suasana meja itu mendadak hening. Aku akan memimpin development tim baru di tempat yang akan kutuju. Kebetulan ada 2 posisi yang terbuka, dan aku ingin mengajak kalian berdua. Ucapan Andy terdengar tenang tapi serius. Ia bukan tipe orang yang mudah menawarkan posisi penting pada sembarang orang. Memasukkan orang yang belum ia percaya tentu memiliki risiko. Karena itu, Andy berniat merekrut Max dan Joy, rekan kerja yang sudah ia kenal lama dan yang kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Terlebih, Andy sudah benar-benar mempercayai keduanya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Joy tersenyum hangat. Dengan nada lembut, ia memberitahu Andy bahwa ia tidak bisa menerima tawaran tersebut. Ia sudah mengincar perusahaan lain yang ingin ia tuju. Namun ia tetap mengucapkan terima kasih tulus karena sudah dianggap layak untuk diajak bergabung. Di sisi lain, Max mengatakan bahwa ia ingin memikirkan tawaran itu terlebih dahulu. Waktu berlalu cepat, malam pun tiba. Setelah pulang ke rumah, Max menerima notifikasi pesan dari Andy. Sebuah dokumen terlampir, profil perusahaan baru tempat Andy akan bekerja. Andy juga memberi waktu 1 minggu bagi Max untuk mempertimbangkannya. Sambil rebahan di sofa ruang tengah, Max mulai dilanda dilema. Ia bersyukur telah dianggap sebagai rekan kerja yang kompeten. Namun di sisi lain, jaraknya dengan Joy terasa berubah begitu cepat. Ada kecemasan kecil yang mengganggu pikirannya. Haruskah ia membangun karir yang stabil di tempatnya sekarang? Atau mengambil lompatan menuju sesuatu yang baru? Saat itu, kakaknya baru pulang. Max terus menatapnya hingga akhirnya Kang Suwon merasa risih. Ada apa? Beberapa waktu kemudian, mereka sudah berada di minimarket dekat rumah. Max sengaja mengajak kakaknya keluar untuk meminta saran. Oke, pertama Kang Donggu si pegawai kantor ini harus urutkan dulu prioritasmu, ucap Kang Suwon santai. Mulai dari jarak tempat kerja, work-life balance, ukuran perusahaan, budaya kerja. Pokoknya semua hal yang kau anggap penting. Ia melanjutkan, pernah dengar pepatah The Old is Good? Semua orang punya mimpi indah saat siap-siap pindah kerja. Tapi ketika mereka benar-benar pindah, banyak yang akhirnya berpikir, ternyata lebih bagus kerjaan lamaku. Jadi, apa kau siap untuk itu? Kang Suwon menatap adiknya dalam-dalam. Karier itu bukan tentang kecepatan, tapi tentang konsentrasi dan arah. Ganti kerja itu nyata risikonya. Kalau kau melompat terlalu cepat dan ternyata tidak cocok, tak ada yang akan tanggung jawab. Max menyeruput minumannya pelan. Aku akan memikirkannya dulu. Beberapa saat kemudian, Kang Suwon tiba-tiba meninggikan suara. Sudah cukup bahasan membosankan ini. Jadi gimana gebetanmu? Sudah tahu umurnya? Lebih tua atau lebih muda?
Max menjawab santai, aku masih belum tahu, tapi kemarin kami nonton bareng di bioskop. Kang Suwon hampir menyemburkan minumannya. Tunggu, yang malam kau pulang naik taksi tengah malam itu, jangan bilang kalian belum pacaran tapi sudah. Apa yang kau pikirkan? Kami cuma nonton. Potong Max cepat. Ya, terserah kau saja. Yang penting ingat satu hal, cinta dan karir itu bisa berubah. Semua itu tentang waktu. Singkat cerita, Max kembali ke rumahnya. Di kamar, ia langsung mencari informasi tentang perusahaan baru Andy. Dari pencariannya, meskipun gajinya lebih tinggi, Max merasa kekurangannya lebih banyak daripada keuntungannya. Tak lama, notifikasi pesan berdering. Itu pesan dari Joy, ia mengajak makan bersama besok. Saat itulah Max menyadari sesuatu yang berbeda. Joy telah mengganti foto profilnya. Ia memakai baju yang sama seperti saat mereka nonton bersama. Max berhenti berpikir terlalu jauh dan mulai membalas pesannya. Saat Max menulis makan siang, Joy justru membalas dan menawari makan malam. Tak lama kemudian, Joy kembali mengirim pesan, menanyakan apakah Max masih memikirkan tawaran Andy. Iya, jawab Max. Ia juga memberitahu bahwa sedang mencari informasi tentang perusahaan baru itu. Percakapan terus berlanjut. Max tidak ingin obrolan itu berakhir begitu saja, tapi ia juga ingin semuanya terasa natural. Ia mengetik, menanyakan apa yang sedang Joy lakukan. Belum 1 menit, balasan masuk. Beberapa pesan menyusul cepat. Di pesan terakhir, Joy mengatakan bahwa ia cukup kelelahan. Pergelangan tangan dan jarinya terasa sakit. Max terdiam membaca itu. Apakah itu kode supaya aku berhenti mengganggunya karena dia lelah? Di saat seperti ini, aku harus mengerti dan mengakhirinya dengan baik. Ia mulai mengetik pesan untuk menutup percakapan malam itu dengan sopan. Namun sebelum sempat mengirimkan kalimat terakhirnya, notifikasi baru muncul. Joy mengirim pesan lagi. Kali ini isinya sederhana. Apa kamu mau teleponan? Saat Max masih terdiam, kaget menerima tawaran itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Nama Joy muncul di layar. Tanpa ragu, ia langsung mengangkatnya. Halo! Begitu suara Joy terdengar di samping telinganya, sesuatu terasa aneh. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Pikirannya mendadak kosong. Ia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kuharap aku tidak mengganggumu waktu tidur, ucap Joy lembut. Dengan gugup Max menjawab bahwa ia memang biasa tidur larut dan Joy sama sekali tidak mengganggunya. Di balik telepon, Joy tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa cara Max menjawab tadi sangat lucu, terdengar seperti anak kecil yang tertangkap basah. Setelah itu, Joy menjelaskan alasan ia menelepon. Ia ingin memberitahu tentang perusahaan yang direkomendasikan Andy. Setelah mencari informasi, ternyata teman kuliahnya pernah bekerja di sana. Gajinya memang besar, tetapi CEO-nya terkenal sangat bermasalah. Max mengucapkan terima kasih dengan tulus atas informasi itu. Ia lalu mengaktifkan speaker mode di ponselnya. Ia tidak ingin obrolan itu cepat berakhir. Sambil mengetik sesuatu, ia mencoba tetap terdengar santai. Oh ya, hadiah ulang tahunnya berguna dengan baik. Di seberang sana, Joy terdengar kaget karena pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Sambil terus berusaha mempertahankan percakapan, tangan Max sibuk membuka wiki di ponselnya, mencari topik yang bisa membuat obrolan tetap hidup. Tak lama kemudian, Joy bertanya apakah Max mau bukti bahwa hadiah yang ia berikan sebelumnya memang sangat berguna. Ia meminta Max menunggu beberapa menit. Beberapa saat kemudian, notifikasi pesan masuk muncul. Joy mengirimkan foto. Di dalamnya, ia sedang menggunakan room spray pemberian Max. Namun di sudut foto itu terselip satu foto selfie dirinya. Baru beberapa detik Max memandangi selfie itu, tiba-tiba foto tersebut terhapus. Beberapa foto baru dikirim. Kali ini hanya berisi gambar room spray saja. Di telepon, Joy menjelaskan bahwa ia tidak sengaja mengirim foto selfie dirinya dan meminta Max untuk mengabaikannya. Max berkata agar Joy tidak khawatir karena ia belum melihatnya. Padahal sebenarnya ia sudah melihatnya. Malam itu menjadi malam penuh kontradiksi bagi Max. Sebagian dirinya ingin waktu melambat agar momen itu tidak cepat berlalu. Sebagian lagi ingin hari esok segera datang. Keesokan harinya di tempat kerja, Max sedang mengobrol lewat chat dengan Joy untuk memastikan rencana makan malam mereka. Tiba-tiba Esther datang menghampiri dan membuat Max yang fokus pada ponselnya terkejut. Esther berbisik pelan di dekatnya, menggoda apakah Max bisa membantu sesuatu. Max memberitahu bahwa ia punya rencana dinner hari ini. Apa dengannya? Kalian mau makan apa? Tanya Esther sudah menangkap maksud Max. Di saat yang sama, Patrick yang duduk di depan Max mencoba menyerahkan sebagian pekerjaannya pada Max. Max tersentak, namun sebelum ia menjawab, Esther mewakilinya.
Wah, Patrick, apa kamu sungguh mau kasih kerjaan ke orang yang mau pulang? Patrick kaget. Ia menoleh ke sekitar dan mencoba menyerahkan tugas itu pada Joy. Esther kembali bersuara, "Kenapa kamu tidak periksa dulu sendiri, Patrick? Bisa kan? Joy juga mau pulang." Patrick terdiam. Pada akhirnya ia menyerah dan mengerjakan tugasnya sendiri. Di sisi lain, Jayden mendekati Joy. Esther yang melihat itu segera meminta Jayden melakukan sesuatu untuk mengalihkan dirinya ke hal lain agar tidak mengganggu Joy. Setelah semuanya aman, Esther menendang pelan kursi Max, memberi isyarat agar Max segera pulang dan pergi bersama Joy. Max tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan Esther. Ia langsung mengajak Joy pulang. Kini Max dan Joy berjalan di tengah kota untuk makan malam bersama. Semuanya berjalan lancar berkat bantuan Esther di kantor. Tak lama, notifikasi pesan masuk muncul di ponsel Max. Esther mengirim beberapa tips untuk membantu Max. Melihat semua pertolongan itu, Max hanya bisa tersenyum canggung. Ia tahu betapa besar bantuan yang Esther berikan untuknya. Joy yang melihat Max tersenyum bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba tersenyum?" Dengan canggung Max menjawab, "Mungkin kamu salah lihat." Joy tidak memperpanjangnya. Ia lalu berkata bahwa pada hari Jumat nanti ia akan menemui rekan kerjanya dari tim accounting yang sudah keluar 2 tahun lalu. Mereka cukup dekat. Ia juga menegaskan bahwa rekannya itu adalah wanita. Kalau kalian memang sedekat itu, berarti bertemu dengannya setelah 1 tahun pasti rasanya lama sekali, kata Max. Joy mengangguk. Saat dia keluar, kupikir kami masih akan sering bertemu. Tak peduli seberapa dekat dirimu dengan seseorang di tempat kerja, setelah salah satu pergi ke tempat lain, perlahan kalian juga akan terpisah. Di momen singkat itu, sebuah beban berat terasa menempel di dada Max. Matanya meredup. Dengan nada berat, ia berkata, "Apa kita akan berakhir seperti itu juga?" Joy yang berjalan lebih dulu tiba-tiba berhenti. Dengan leher terasa kaku, ia menoleh ke arah Max di belakangnya. Pada saat itu Max tersadar dan bergumam dalam hati, "Apa yang baru saja kukatakan?" Beberapa waktu kemudian, setelah suasana canggung itu perlahan mereda, keduanya telah sampai di tempat makan yang mereka tuju. Sejak kejadian di jalan tadi, tak banyak kata yang terucap. Keheningan terasa lebih panjang dari biasanya. Apa itu karena perkataanku tadi? Apa yang sebenarnya kupikirkan sampai mengatakan hal seperti itu? Gumam Max dalam hati. Beberapa saat berlalu, Joy akhirnya membuka suara. "Sepertinya aku sudah cukup makannya. Kalau kau, Donggu." Max terdiam sejenak sebelum menjawab pelan bahwa ia juga sudah cukup. Setelah sepakat, mereka mengakhiri makan malam bersama dan kini berjalan di jalanan kota yang mulai gelap menuju arah pulang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya redup di trotoar, namun suasana di antara mereka masih terasa berat. Rasa canggung itu masih menyelimuti Max. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak mampu ia jelaskan. Ia tidak ingin suasana seperti ini terus berlanjut, tetapi ia juga tidak tahu harus memulai dari mana. Tiba-tiba Joy menghentikan langkahnya. "Aku tidak mau," katanya pelan. Max ikut berhenti. "Aku tidak mau kita menjauh." Ia menunduk sesaat, lalu melanjutkan, "Jadi, kalau salah satu dari kita pindah kerjaan, maukah kita lanjut berteman setelah itu?" Mata Max melebar. Ternyata, sejak tadi Joy banyak diam karena memikirkan kata-kata Max sebelumnya. Setelah memikirkannya berulang kali, ia sadar bahwa ia tidak ingin hubungan mereka berubah hanya karena salah satu dari mereka pindah pekerjaan. Dengan wajah yang tampak lebih terang, Joy berkata bahwa ia sangat penasaran bagaimana kehidupan Max jika ia benar-benar pindah ke tempat kerja baru. Karena itu, ia tidak ingin hubungan mereka berakhir begitu saja. Setelah mengatakan semua itu, tangan Joy terlihat sedikit bergetar. "Apakah itu terlalu berlebihan?" Tanyanya ragu. "Tidak, menurutku itu tidak berlebihan," jawab Max pelan. Mendengar jawaban itu, senyum Joy kembali seperti biasa, cerah dan hangat. "Kalau begitu, saat itu tiba, kita tetap berteman, oke?" Max mengalihkan pandangannya dari Joy yang sedikit mendekat, lalu menjawab singkat, "Ya." Pada momen itu, perasaan yang telah lama ia pendam semakin menguat. Ia semakin menyadari betapa dalam rasa cintanya pada Joy. Namun ia tidak ingin terburu-buru mengungkapkannya. Ia ingin hubungan mereka semakin dekat terlebih dahulu, sebelum suatu hari menyatakan perasaannya dengan jelas. Max yakin jika kedekatan mereka terus bertumbuh seperti sekarang, suatu saat nanti hubungan itu akan melangkah lebih jauh, bukan hanya sekadar teman. Hari berikutnya, Max kembali pada rutinitas kerjanya seperti biasa. Saat makan siang, ia membeli sandwich untuk mengisi perut, lalu memakannya di depan meja kerja sambil menonton YouTube. Setelah itu, ia berjalan-jalan santai sekitar 15 menit, kembali ke meja, memasang penutup mata dan tidur siang sejenak. Saat sedang berjalan santai, tiba-tiba Patrick mendekatinya dari belakang. Bukan hanya Patrick, Jayden, Joy, dan Hailey juga ada di sana. Patrick memberitahu bahwa mereka akan pergi ke kafe dan karena melihat Max, mereka ingin mengajaknya juga. Max terdiam. Jayden menyela, mengatakan mungkin Max tidak akan ikut karena ia suka menyendiri. Patrick segera membalas,
Tapi kan meski begitu, setidaknya harus menyapa. Beberapa saat kemudian, Patrick dan yang lain kembali melangkah menuju kafe, meninggalkan Max yang masih berdiri tanpa jawaban. Saat Jayden hendak melanjutkan langkah sambil mengajak Joy yang tampak bingung, Max yang masih terdiam akhirnya berbalik dan membuka suara. Ia mengatakan bahwa ia akan ikut. Singkat cerita, mereka sudah berada di dalam kafe. Jayden terus berbicara tanpa henti di samping Joy, sementara Max mengikuti dari belakang masih lebih banyak diam. Tiba-tiba Jayden bertanya pada Joy, "Jadi menurutmu, bisa tidak laki-laki dan perempuan hanya berteman?" Joy berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa saat SMP, ia bersekolah di sekolah khusus perempuan, jadi pengalamannya soal itu tidak banyak. Menurutku, teman dan kenalan itu berbeda. Lalu untuk menjawab pertanyaanmu, kurasa laki-laki dan perempuan itu tidak. Ia terhenti sesaat, lalu dengan sedikit gugup melanjutkan, kurasa mereka bisa. Max masih belum mengatakan apapun. Namun karena ia dan Joy baru saja berjanji untuk tetap berteman kemarin, perasaannya terasa aneh ketika topik pertemanan dibahas seperti itu. Tak lama kemudian, Jayden menoleh ke arah Max. "Ngomong-ngomong Max, kenapa kau tidak styling rambut lagi? Padahal kelihatan bagus. Kerja sudah tidak terlalu hektik dan kau juga sudah nyaman di tim. Bukankah sudah waktumu untuk memulai?" Max menatapnya bingung. Ia tidak mengerti maksud Jayden. Jayden lalu berkata pelan, "Cinta." Ia tersenyum tipis. "Max, akan kusiapkan blind date untukmu." Jayden kemudian memperlihatkan sebuah foto wanita di ponselnya kepada Max. Ia memberitahu bahwa itu adalah adik tingkatnya di kampus dan sekarang sudah memasuki tahun kedua bekerja di pemerintahan. Sementara itu, dalam hati Max berusaha menghindari pembicaraan tersebut. Ia berkata pelan bahwa tidak mungkin orang seperti itu tertarik padanya. Jayden langsung memotong, "Tapi dia bilang kamu itu tampan. Setelah lihat fotomu loh." Max tersentak kaget. Sejak kapan Jayden punya fotonya? "Kamu lupa waktu perayaan ronde ketiga ulang tahun Joy? Kita foto bareng, kan? Aku tunjukkan foto itu padanya." Jelas Jayden santai. Dengan wajah lelah, Max mengatakan bahwa untuk sekarang ia tidak ingin berpacaran. Namun tanpa memedulikan keluhannya, Jayden justru memperlihatkan foto wanita itu kepada Joy. "Joy, menurutmu Max cocok dengannya, kan?" "Iya, dia cantik," jawab Joy, singkat. Beberapa jam kemudian, Max sudah kembali ke kursinya di kantor. Ia kembali mengirim pesan pada Jayden, menegaskan bahwa ia belum memikirkan soal pacaran dan akan melewatkan tawaran kencan buta itu. Setelah itu, Max melirik ke arah Joy di sampingnya. "Haruskah aku memberitahunya kalau aku tidak ikut kencan buta?" Tapi dia tidak pernah bertanya. "Nanti aku malah terlihat berlebihan," gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, Max berkata bahwa ia akan pulang, lalu menanyakan Joy. Joy tersenyum kecil dan mengatakan ia juga baru hendak pulang. Max berdiri dan mendekat. Joy yang fokus pada layar monitornya sedikit terkejut ketika menyadari Max sudah berdiri di sampingnya. Di saat yang sama, Max melihat layar monitor Joy. Tidak ada pekerjaan di sana. Yang terbuka justru Google Maps sedang mencari lokasi sebuah restoran. Max memejamkan mata sejenak. Monitornya tidak menunjukkan ada pekerjaan sebanyak itu. "Apa dia menungguku?" pikirnya. Namun segera ia menepis dugaan itu. Singkat cerita, mereka sudah berada di luar kantor dan berjalan bersama. Max memberitahu Joy bahwa ia sudah menghubungi Andy dan memutuskan tidak jadi pindah kerja. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ia memilih tetap di perusahaan sekarang. Ia merasa mentalnya belum siap dan pengalaman kerjanya masih terlalu sedikit. Max tidak yakin bisa langsung beradaptasi jika pindah sekarang. "Aku tidak tahu apakah aku buruk dalam melihat kesempatan atau cuma terlalu berhati-hati. Aku tak tahu mana yang benar," ucap Max jujur. Mendengar itu, Joy tersenyum hangat. "Ini pertama kalinya kamu memberitahuku pikiranmu yang sebenarnya, Donggu." Wajah Max sedikit tersipu. Ia memalingkan pandangan. Joy memegang dagunya sambil berpikir. "Biasanya aku bisa memberi saran pada rekan kerja lain. Tapi untukmu, aku tidak bisa melakukannya, Donggu. Daripada memberimu saran, aku lebih ingin menyemangatimu. Tidak ada jawaban benar dalam karier. Kalau kamu sudah menyimpulkan seperti itu, aku akan mendukungmu sepenuh hati. Jangan takut membuat keputusan, walaupun nanti ternyata salah." Max terdiam beberapa saat, lalu mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba Joy bertanya, "Jadi bagaimana dengan kencan butanya yang disiapkan Jayden itu? Perempuan di foto itu cukup cantik loh." Dengan gugup Max menjawab bahwa ia tidak ikut. Ia ingin bertemu seseorang secara wajar. Lagi pula, perempuan yang diperkenalkan Jayden bukan tipenya. Joy menatapnya tajam, penuh rasa ingin tahu. "Kalau begitu, seperti apa tipemu?" Max mengalihkan pandangan. "Itu rahasiaku." Tapi sebenarnya, ucapannya terhenti. Joy tersenyum samar. "Semakin dekat aku melihatmu, ternyata kamu punya banyak rahasia ya." Ia berdiri karena bus tujuannya sudah tiba. "Ya, setelah ganti kerjaan nanti kita tetap berteman kan, jadi kamu bisa memberitahuku kapan-kapan. Bukan cuma itu, tapi juga hal-hal lain. Aku juga sama, akan memberitahumu semuanya."
2 hari berlalu. Kini Max berada di atap kantor bersama Patrick. Patrick membahas soal kencan buta itu setelah mendengar kabar bahwa Max menolak ajakan Jayden. Dengan wajah malas, Max hanya menjawab singkat, iya dan oke, pada setiap komentar Patrick. Patrick kemudian mendekat. Max, kamu tahu tidak sudah berapa banyak perselingkuhan kantor yang pernah kulihat? Maksudku, tak apa kalau mau cerita padaku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kalau pacarmu salah paham, pasti jadi masalah, kan? Dalam pikirannya, Patrick menduga Max mungkin sudah punya pacar, sehingga menolak tawaran Jayden. Untuk orang sepertimu, kisah romansa di kantor bukan hal yang buruk. Kalian berdua juga terlihat serasi, jujur saja. Max yang masih terkejut bertanya, maksudmu apa sebenarnya? Patrick tersenyum seolah sudah tahu jawabannya. Sudah, tak perlu pura-pura lagi, jelas sekali, kamu dan Esther. Max terdiam, bingung.